Halo Sobat Bisnis. Rumah dan tanah menjadi salah satu hal yang penting bagi umat manusia. Orang-orang ingin memiliki rumah ataupun tanah yang akan dibangun menjadi properti untuk tempat tinggal mereka bersama keluarga hingga masa tua. Nah, keinginan ini menjadi keinginan semua orang ya, tapi sayangnya banyak orang yang tidak bisa mengelola keuangannya secara baik. Bahkan hingga usia senja hingga usia senja mereka tidak punya properti. Padahal rumah itu bisa menjadi aset ataupun harta bagi sang pemilik. Tidak hanya itu, rumah bahkan bisa menjadi sarana investasi bagi pemiliknya. Kalau kita lihat data dari 99 Group dan Singapore Real Estate Exchange mencatat selama semester 1 2021 masyarakat ini lebih banyak membeli properti itu tidak hanya untuk tempat tinggal, tapi juga untuk investasi. Lalu apakah kira-kira orang-orang zaman sekarang, terutama generasi Z ya, bisa mendapatkan rumah dengan cepat atau mereka bisa berinvestasi di dunia properti? Inilah panduan investasi. Nah, Sobat Bisnis, kali ini kita bersama Andi Nugroho. Beliau adalah seorang financial planner yang banyak tampil di media massa, seperti media elektronik ataupun cetak. Selain sebagai financial planner, beliau juga penulis buku Cinta, Uang, dan Kehidupan, sebuah buku yang membahas pengelolaan uang dalam kehidupan sehari-hari. Kita sambut Andi Nugroho. Oke, siap-siap. Kita mau ngobrol apa nih jadi? Oke, apa kabar Mas Andi? Apa aja nih kesibukannya sekali ini? Kayaknya lagi banyak meeting ya nih sekarang. Nah, kalau kita bicara soal properti ataupun kaum milenial ya, ini kan banyak orang yang menilai kaum milenial ini adalah kaum yang konsumtif dalam mungkin menggunakan uang mereka dan tidak terlalu banyak menabung sehingga mereka akan kesulitan mendapatkan properti. Sebenarnya mereka ini bisa nggak sih atau mungkin bisa tertarik nggak sih untuk berinvestasi di properti sejauh ini ya? Kalau kita bilang banyak atau sedikit gitu ya, sebenarnya kita perlu kajian lebih dalam gini. Artinya kan kita perlu survei lebih jauh. Sebenarnya dari sekian banyak orang ataupun usia milenial, sebenarnya berapa banyak sih yang mereka menyatakan tertarik atau tidak tertarik sebenarnya seperti itu ya. Dan sampai saat ini sih saya pribadi belum pernah bikin survei tentang hal tersebut gitu ya, dan belum pernah baca juga gitu ya. Tapi menurut pengamatan saya gitu ya, apakah kemudian teman-teman yang berusia milenial ini tetap tertarik gitu ya, tetap tertarik untuk berinvestasi di dunia properti? Menurut saya masih tertarik, apalagi kita yang di Indonesia, mereka masih tetap tertarik. Kenapa gitu ya? Karena memang bisa dibilang kalau kita di Indonesia gitu ya, kultur kita gitu ya, kita ingin dong gitu ya. Artinya ketika daripada saya keluar sejumlah uang untuk mungkin mengontrak rumah gitu ya atau kos gitu ya, kenapa enggak kemudian dan misalnya ngontrak atau mengkos itu kan ketika nanti saya sudah tidak setelah sekian tahun ya sudah, saya tidak dapat apa-apa gitu kan. Nah, inginnya kan kemudian ketika setelah saya membayar sekian lama, rumah ini menjadi milik saya gitu ya. Nah, inilah kenapa yang mendorong sampai saat ini menurut saya kaum millennials ini masih tetap tertarik untuk berinvestasi di properti, paling tidak menjadi hunian pertama mereka. Seperti itu. Jadi mungkin lebih pada aspek kultur ataupun aspek peace of mind-nya ya. Jadi merasa, kalau saya punya rumah sendiri, saya merasa lebih nyaman, merasa lebih tenang, tidak perlu tidak perlu digusur-gusur gitu oleh pemilik kontrakan ketika mereka sudah nyaman tinggal di suatu lingkungan tertentu. Menurut saya seperti itu. Selain juga memang teman-teman masih berprinsip ataupun masih berkeyakinan bahwa ketika properti itu bisa menjadi alat investasi.
bisa menjadi instrumen investasi yang suatu ketika misalnya kemudian dibutuhkan, misalnya saya mau pindah rumah gitu ya, pindah tempat kerja yang tidak tinggal di sini lagi, itu bisa saya jual atau bisa saya sewakan. Jadi itu bisa mendatangkan, bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi gitu ya, ataupun ketika disewakan bisa mendatangkan income buat saya gitu. Itu menurut saya, Mas Olga. Nah, berarti kan tadi mereka harus bisa mendapatkan uang untuk membeli rumah dan menabungnya itu. Nah, gimana mereka untuk mendapatkan bisa menyisihkan uang kayak gitu ya? Kalau generasi milenial sekarang atau generasi Z ya bisa kita bilang, mereka tuh banyak menggunakan uang mereka untuk hal-hal yang bisa bilang agak berlebihan, konsumtif, seperti belanja online, nongkrong di kafe, walaupun sekarang secara pandemi sebenarnya nggak banyak nongkrong di kafe ya. Nah, gimana mereka bisa mendapatkan uang untuk bisa beli rumah ataupun investasi di properti? Nah, ini yang memang menjadi hal yang menarik gitu ya, karena banyak yang bilang kaum milenials akan kesulitan untuk mendapatkan properti gitu ya. Di luar bahwa gaya hidup mereka yang cenderung konsumtif gitu ya, menurut saya adalah satu hal lagi, memang kenaikan harga properti dibandingkan dengan kenaikan pendapatan mereka, terutama gaji gitu ya, yang ditakar dari tempat mereka bekerja gitu, yang mereka tidak bisa utak-utik lagi, itu cenderung kenaikan harga properti ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan gaji mereka gitu. Apalagi untuk yang teman-teman berusia milenial, kemudian ketika mereka mulai masuk dunia kerja, apakah gajinya sudah lebih tinggi dibandingkan mungkin ketika orang tua mereka dulu mulai masuk kerja? Pastinya iya, tapi kenaikan harga propertinya jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga gaji tersebut gitu ya. Itu juga yang salah satu mendorong kenapa kemudian ada yang menyatakan teman-teman millennials ini akan kesulitan untuk bisa mendapatkan hunian mereka, properti mereka gitu ya, untuk mereka tinggal. Nah, terus lalu solusinya seperti apa dong? Ya, apa ya kemudian mereka tidak bisa atau menyerah begitu saja untuk bisa mendapatkan properti mereka? Menurut saya masih tetap bisa, tapi memang butuh usaha lebih ya, effort lebih untuk bisa menuju ke sana. Pertama, ya pastinya adalah yang harus dilakukan mulai mengatur gaya hidup mereka. Kan pilihannya pertama adalah mengurangi pengeluaran gitu ya, dan atau menambah pemasukan. Ya, mengurangi pengeluaran seperti apa yang bisa dilakukan? Pastinya adalah dengan mulai mengatur gaya hidup mereka. Kalau tadi kita bisa bicarakan gimana dapatnya, dan harus itu berarti harus menabung, harus rela menabung. Nah, presentasi yang harus ditabung kan berapa? Karena kan kita tahu ada spare uang yang khusus untuk kebutuhan sehari-hari ataupun diberikan kepada orang tua mungkin. Nah, berapa persen yang harus kita ambil dari gaji kita ini untuk bisa ditabungkan dan bisa mendapatkan uang untuk investasi di properti? Iya, oke. Nah, berapa persen yang harus kita sisihkan gitu kan? Idealnya menurut saya sih 10-20% dari gaji kita untuk disisihkan membeli properti yang kita inginkan gitu ya. Cuman saya selalu mengingatkan teman-teman yang baru mau beli properti, tolong lebih realistis gitu ya. Realistis seperti apa? Apalagi kita yang tinggal di Jabodetabek gitu kan. First jobber, baru pertama kali kerja gitu kan, dengan mungkin gaji sedikit di atas UMR, cita-cita punya rumah di Menteng gitu kan, atau di Pondok Indah gitu kan. Boleh nggak? Ya boleh aja sih gitu, tapi kan berat banget gitu kan. Itu bisa mungkin seluruh gajinya habis hanya untuk ditabung untuk bayar DP-nya itu. Jadi ya lebih realistis aja gitu. Artinya dengan misalnya taruhlah dengan penghasilan 6 juta, 8 juta lah gitu ya. 8 juta sebulan. Untuk first jobber di Jakarta udah lumayan banget gitu kan, dengan gaji sekian. 20%-nya berarti sekitar, atau 10%-nya kan berarti dari 8 juta itu ada 800 ribu gitu kan. Berarti kalau 20%-nya sekitar 1,6 juta. Masih mampu menyisihkan segitu? Oke, masih mampu. Terus kemudian
rumah yang kira-kira cicilannya ataupun kuat berapa lama nih nabung gitu ya, nabung untuk bisa taruhlah DP rumahnya berapa yang dibutuhkan, ya kan? Ya kalau rumahnya harga 500 juta ya pasti berat, pasti akan lama gitu kan. Kalau ingin lebih cepat punya properti ya berarti kita harus alihkan lokasi properti tersebut, ya tidak bisa ada di lokasi-lokasi yang premium ataupun yang sesuai bayangan kita gitu kan, angan-angan cita-cita. Oke, kalau memang cita-citanya ingin segera punya rumah, ingin segera punya properti, ya mungkin kita harus alihkan ke rumahnya yang harga-harga yang menurut kita mampu, harga-harga 200 juta atau 150 juta. Adanya di mana ya? Mungkin ada di kota-kota satelit di pinggiran Jakarta, seperti itu. Ya, tapi nggak apa-apa, yang penting memang tujuannya adalah kita bisa segera terbeli properti ini tadi. Dengan asumsi itu tadi, kita menyisihkannya 10% sampai 20% dari penghasilan kita bulanannya. Seperti itu. Karena kalau mengandalkan, wah saya bermimpi punya rumah mewah gitu kan, ukurannya sekian ratus meter persegi gitu, boleh tidak? Ya boleh-boleh saja gitu. Cuma berapa lama kemudian kita harus nabung? Kan artinya kalau memang ingin segera memiliki seperti itu, ya bisa tidak? Ya bisa, berarti dengan pilihan kedua tadi gitu ya, menambah pemasukan. Mungkin dengan berbisnis ataupun melakukan pekerjaan-pekerjaan sampingan lainnya yang bisa boosting pemasukan kita lebih cepat lagi. Oh, wah seru juga nih. Ternyata banyak sekali cara agar kita dapat mengelola uang kita dan untuk mendapatkan rumah ya. Atau untuk investasi ke sektor properti lain seperti apartemen. Oke. Siap, terima kasih banyak Mas Andi atas diskusinya. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk sobat bisnis ya yang mungkin ingin berinvestasi di properti. Ya, itu dia tadi sobat bisnis perbincangan kita dengan financial planner Andi Nugroho yang mungkin bisa sobat bisnis terapkan di kehidupannya, apalagi yang ingin investasi di sektor properti. Oke sobat bisnis, pantengin terus program ini, tapi ingat yang kita bahas di sini bukan jadi patokan untuk sobat bisnis berinvestasi. Jangan malas untuk pelajari instrumennya, pelajari fundamentalnya, dan ingat jangan cuma ikut-ikutan. Keputusan investasi ada di tangan sobat bisnis dan perbanyak literasi. Selamat berinvestasi. Penyebutan emiten dalam konten ini tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi pilihan Anda dalam berinvestasi. Tetap perbanyak referensi, pelajari fundamentalnya, dan selamat berinvestasi.